Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpa NRB, Rini Widiantini, dan 3 pejabat terkait mengulas mengenai masalah pada seleksi P3 K 2024 tahap 2. Mereka menyampaikan penjelasan saat rapat koordinasi. Percepatan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2024-2 secara daring Senin 30 Desember. Rakor digelar untuk memastikan seluruh stakeholder terkait memiliki pemahaman yang sama terkait upaya percepatan penataan tenaga non-ASN atau honorer. Selain Menpan RB Rini Widiantini, 3 pejabat terkait yakni Pelatus Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Pelatun Deputi Bading SDM Aparatur Kemenpa NRB Aba Subagja, serta Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi. Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen. Rini ungkap tantangan seleksi PPPK 2024. Pada rakor tersebut, Menpan RB Rini Widiantini mengungkapkan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan masalah honorer database BKN. Bagi honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2024 tahap 1, diberi kesempatan mengikuti seleksi P3K 2024. 2024 tahap 2. Pendaftaran ini untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN, khususnya yang terdaftar dalam database BKN, agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun kedua, ujar Menteri Rini dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Namun, dalam pelaksanaan seleksi P3K 2024, Rini mengakui pemerintah menghadapi tantangan. Salah satunya ketidaksesuaian usulan formasi dengan data di database BKN. Selain itu, belum optimalnya penyerapan tenaga non-ASN pada pendaftaran periode pertama. Untuk mendorong percepatan penyerapan honorer menjadi P3K, Kemenpa-NRB telah mengeluarkan keputusan Menteri PANRB nomor 634/2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Kriteria honorer database BKN ini mencakup tenaga non-ASN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi P3. K tahap 1, tenaga non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, serta tenaga non-ASN yang belum mendaftar pada pengadaan ASN. Menteri Rini mengimbau kepada para pejabat pembina kepegawaian, PPK, instansi pusat dan daerah, termasuk para pengelola kepegawaian, untuk tetap menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN, baik yang lulus melalui P3K penuh waktu, maupun karena keterbatasan anggaran menjadikan pegawai non-ASN menjadi P3K paruh waktu. Para PPK agar mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing untuk mengikuti seleksi, serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme dari afirmasi kebijakan pemerintah, kata Menteri Rini. Masih banyak honorer database BKN belum daftar P3K 2024. Pada kesempatan yang sama, Pelatun Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menilai keputusan Menteri PAN RB nomor 634/2024 sejatinya memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN yang sempat mendaftar CPNS, tetapi tidak memenuhi syarat TMS pada saat seleksi administrasi. Begitu pula halnya dengan non-ASN yang juga dinyatakan TMS pada seleksi P3K tahap 1. Diungkapkan, berdasarkan data per 29 Desember 2024, masih banyak tenaga honorer database BKN belum mendaftar atau menyelesaikan pendaftaran P3K pada SSC ASN. Oleh karena itu, BKN dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelesaian tenaga non-ASN ini, maka
kita sepakat untuk melakukan perpanjangan jadwal pendaftaran selama 7 hari kalender setelah tanggal 31 Desember 2024, kata Haryomo. Aba tekankan pentingnya. Kesiapan anggaran dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpa NRB bahwa pada 2024 pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, yakni sejumlah 1.017.967 data per 20 Oktober 2024. Diungkapkan bahwa besarnya formasi P3 K2024 yang dialokasikan merupakan upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN atau di instansi pemerintah. PLT, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, mengungkapkan instansi pemerintah harus memastikan seluruh tenaga non-ASN, khususnya yang terdata dalam database BKN, mendaftar dan mengikuti seleksi. Tenaga non-ASN atau honorer yang dimaksud adalah 1. Tenaga honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. 2. Non-ASN atau honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. 3. Non-ASN atau honorer database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi data, dan memastikan tenaga non-ASN, khususnya yang terdata dalam database BKN, mendaftar dan mengikuti seleksi P3K, ujar Aba dalam rakor tersebut. Instansi pemerintah diminta memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua Kepmenpan RB nomor 634/2024 pada 4 jabatan yang tersedia. Pelamar P3K2, 1024 dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Aba mengatakan, hal yang tiada kalah penting untuk dipastikan adalah ketersediaan anggaran P3K penuh waktu maupun P3K paruh. Waktu baik melalui belanja pegawai, non-belanja pegawai. Jadi ini menjamin ketenangan, seperti yang disampaikan Bu Menpan RB, bahwa tidak ada PHK massal, tidak ada yang dirugikan karena pengurangan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan, kata Aba. 6 alasan menolak honorer. Mendaftar P3 K2024 Deputi. Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyampaikan berdasarkan Surat Peltedo Kepala BKN nomor 11.000 per BKS 040 1 perihal penyesuaian jadwal seleksi pengadaan PPPK tahun anggaran 2024. Tahap 2 pendaftaran P3K 2024. Tahap 2 hingga 7 Januari 2020. 5 pukul 20. 3.50. 9 waktu Indonesia Barat. Ini tentunya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka yang tercatat dalam database BKN untuk bisa mendaftar, agar kita bisa menyelesaikan status mereka dari yang tadinya masih tenaga honorer, tenaga harian, lepas menjadi pegawai ASN dengan status sebagai P3K, kata Suharmen saat rakor. Suharmen juga memaparkan terkait progres konfirmasi instansi pemerintah terhadap peserta non-ASN terdata yang belum mendaftar dan tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi CPNS P3K 2024. Pada saat melakukan konfirmasi data, ada beberapa alasan penolakan dalam pendaftaran P3 K2024 antara lain 1. Yang bersangkutan sudah tidak aktif bekerja 2. Yang bersangkutan tidak direkomendasikan 3. Memasuki usia pensiun 4. Meninggal dunia 5. Sedang berproses menjadi ASN 6. Tidak memiliki ijazah. Untuk alasan tidak direkomendasikan perlu dirincikan lagi. Apakah memang yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi antara kualifikasi pendidikan,
Kalau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, maka bisa masuk ke dalam 4 jabatan pelaksana sesuai Kepmen PANRB nomor 634/2024. Jelas Suharmen, dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpa NRB.